Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan seperti orang kelaparan, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya taati, khususnya Aulad Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Habib Muhammad, Habib Alwi, Habib Umar, dan aulad daripada guru kita bersama Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Alwi, Al-Habib Taha, dan segenap keluarga, pejabat pemerintah yang hadir, baik yang sipil, yang Polri, TNI yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Benar-benar ada pada diri Rasulullah itu adalah contoh yang bagus bagi orang yang berharap Allah dan hari akhir dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ada dua pembahasan. Pertama, mengenalkan siapa Rasulullah. Uswatun hasanah, contoh yang bagus. Ucapannya contoh yang bagus. Perbuatannya contoh yang bagus. Akhlaknya contoh yang bagus, gerak-geriknya contoh yang bagus, sampai dalam membuang hajat dan tidurnya contoh yang bagus. Kalau kita berbicara fisiknya Nabi nggak bisa dicontoh. Kenapa? Karena itu produk ilahi, saudara. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nggak ada ikhtiarnya manusia itu. Kalau mau mencontoh keindahan mata Nabi, nggak akan mungkin akan bisa. Halusnya kulitnya Nabi, nggak akan mungkin mampu. Wanginya, aromanya Nabi, nggak akan mampu. Tetapi kalau Anda bisa menyontoh bagaimana cara Nabi memandang kepada para sahabat, orang yang duduk bersama Nabi pasti dhanna annahu ahabban nasi ilaih. Orang yang duduk sama Nabi pasti dia itu menyangka dirinya orang yang paling dicintai oleh Nabi. Kenapa? Nabi selalu memandang dia. Nggak ada satupun yang duduk sama Nabi kecuali dia pandang satu-satu sama Rasulullah. Oh, Nabi perhatian sama kita. Dihkuhu tabassum, selalu senyum Nabi. Wa idza tabassama mithli habbil ghamam. Selalu senyum Rasulullah. Siapapun yang dalam keadaan sumpah melihat Nabi jadi bahagia, saudara. Nggak pernah cemberut Rasulullah SAW. Kalau Anda melihat bagaimana tutur kata Rasulullah, indah sekali.
ka'annama ad-dur yasqutu min dzalikal kalam, sehingga diibaratkan seperti mutiara-mutiara yang berjatuhan daripada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makan, kalau duduk, Nabi nggak pernah dia posisikan duduknya seperti raja, saudara. Beliau pernah mengatakan, innama ana abdun akulu kama yakul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku ini adalah hamba, nggak pernah memposisikan dirinya adalah raja. Aku hamba, makannya seperti hamba sahaya, duduknya seperti hamba sahaya. Padahal siapa yang tidak hormat dengan Rasulullah? Apa penghormatan manusia biasa kepada pemimpinnya, saudara? Kalau dibandingkan para sahabat hormat kepada Nabi, para sahabat itu kalau Nabi wudu, nunggu air bekas wudunya Nabi, tidak ada setetes pun yang jatuh di tanah, semuanya berebut ambil berkah bekas wudunya Nabi. Kalau lagi cukur rambut dikumpulkan, dibagi. Kenapa? Berebut mereka tadi itu dengan rambutnya Rasulullah. Semua ambil berkah dari Nabi, tapi Nabi memposisikan tidak seperti raja. Aku hamba biasa, duduk seperti hamba biasa, makan seperti hamba biasa. Begitu pemimpin, saudara. Belum jadi kumpul sama orang, udah jadi nggak mau ditemu sama orang. Kalau Rasulullah tidak, saudara. Nabi kumpul, aku hamba biasa, makan seperti hamba biasa, duduk seperti hamba biasa. Sallu alal habib. Wah, kalau kita berbicara pada Rasulullah, semuanya jadi contoh memang. Kalau ada di dalam rumah, luar biasa, sama istrinya mesra. Bilang, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi fil baiti tabassuman. Siti Aisyah menyatakan Nabi itu adalah sangat ceria wajahnya di luar, tapi kalau dalam rumah semakin ceria kalau ketemu istrinya. Ketika istri Rasulullah ditanya Siti Aisyah apa yang dilakukan Nabi ada dalam rumah, kalau di luar rumah mereka kenal, tahu, tapi dalam rumah bagaimana? Karena fi mihnati ahli, selalu membantu pekerjaan istrinya. Semua sahabatnya khidmat kepada Nabi, tapi beliau yakhsifu na'lah wa yarka'u thawbah, sendalnya rusak dibenarkan sendiri, robek pakaiannya dijahit sendiri. Sallallahu alal habib. Kita kan seperti raja posisinya, semua murid, bukan khadim tapi mustakhdim, bukan khidmat tapi membuat orang berkhidmat kepada kita. Tapi Nabi tidak demikian, saudara. Itu pun masih tawadhu, masih rendah diri. Alhasil Allah mengenalkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu adalah contoh yang bagus. Artinya pelajari Nabi Muhammad. Pelajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenali Nabi Muhammad. Untuk apa? Jadikan uswah, ai litata'assau bihi. Untuk kamu itu menyontoh Nabi. Jadi mempelajari Nabi itu bukan hanya sekedar untuk dongeng, tapi untuk menyontoh Nabi. Sekarang kriteria yang berikutnya, siapakah yang bisa menyontoh Rasulullah? Yang aku cinta banyak, tapi belum tentu bisa menyontoh
menjadikan Nabi itu sebagai uswah, panutannya. Siapakah, apa kriteria orang yang bisa mengikuti Nabi, menyontoh Nabi? Ayat berikutnya, kesempurnaan ayat ini, liman kana yarjullah. Pertama, orang yang berharap Allah, artinya tulus, ikhlas, enggak ada pamrih. Liman kana yarjullah, ingin ridhonya Allah. Kalau orang ada tendensi nggak bisa nyontoh Rasulullah, nggak bisa. Orang kepingin dimuliakan, nggak bisa nyontoh Nabi. Kalau tulus bisa nyontoh Nabi, akan jadi mulia. Saya mau tanya sama anda semuanya, ingin pemimpin yang ada tendensi atau yang tulus? Terus. Yang tulus, ikuti Rasulullah, pasti akan jadi pemimpin, saudara. Kalau tendensi kalau ingin jadi pemimpin hanya ingin harta, percuma, semakin menderita nantinya kalau dijadikan pemimpin. Karena itu Nabi, seorang guru Nabi itu dai, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Nabi itu juga pemimpin mengatur semuanya pemerintah Rasulullah, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, semuanya Nabi Muhammad. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memperjelas, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan kepada mereka semuanya, aku enggak minta dibalas, aku enggak minta digaji. Kalau mau balas, hormati keluargaku, cintai keluargaku. Ada satu doa Nabi SAW yang tidak mungkin akan kita sanggup dan berani untuk berdoa. Beliau berkata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, nanti di hari kiamat kumpulkan bersama orang yang miskin. Pernah anda menjumpai tokoh apapun yang minta miskin? Kalau enggak Nabi Muhammad. Ini pemimpin yang rumahnya paling sederhana, ini pemimpin yang pakaiannya paling sederhana, ini pemimpin yang makannya kadang-kadang sehari makan, sehari nggak makan. Ini pemimpin yang tidurnya di atas pelepah kurma. Ini pemimpin yang mengikat perutnya dengan diganjal 3 batu karena menahan lapar. Karena itu yang bisa menjadikan Nabi Muhammad itu contoh, liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap ridha Allah, artinya tulus, ikhlas. Yang kedua, wal yaumal akhir, berharap kebahagiaan akhirat, berharap keselamatan akhirat, bukan dunia, tapi akhirat. Kalau orang saudara berharap akhirat, fokus sama akhirat, dunia ikut. Tapi kalau fokus dunia, akhiratnya berantakan. Wa man yurid hartal akhirah nazid lahu fi harthi wa man yurid hartad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang berharap hasil tanaman akhirat, ditambahi dunia dikasih. Siapa orang yang hanya berharap hasil di dunia, mungkin dikasih oleh Allah, tapi akhirat dia minus, saudara. Dia akan rugi ada di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, enggak ada bagian kebahagiaan ada di akhirat. Nabi itu contoh bagi orang yang berharap akhirat. Silakan Anda jadi pekerja tapi berharap akhirat, silakan Anda jadi tokoh tapi berharap akhirat,
silakan Anda jadi DPR, berharap akhirat. Silakan Anda jadi presiden, berharap akhirat. Jangan dunia. Sehingga kedudukan Anda, hartanya Anda adalah digunakan untuk kepentingan manfaat di atas dunia, untuk meraih kebaikan akhirat. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu surga yang di akhirat, itu aku jadikan, kata Allah, bagi orang yang tidak ambisi kedudukan dan kehormatan di dunia dan melakukan kejahatan, kerusakan di atas dunia. Sallu alal habib. Ya Allah, lihat nih pemimpin Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Satu saat Sayyidatuna Fatimah Zahra membuat roti dari tepung gandum. Beliau mau makan, ingat ayahnya, ya Allah, pasti ayahku ini lagi memerlukan ini roti. Dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa ini ya Rasulullah? Khubzun khabbastuhu biyadi. Ini adalah roti yang aku buat dengan tanganku sendiri, ya wahai ayahku. Nabi mengambil dan menyatakan, waladhi nafsi biyadihi innahu la awwalu ta'amin yadkhulu batna abiki mundu yaumain. Demi yang jiwaku di tangannya, wahai putriku, ini adalah makanan pertama masuk ke perut ayahmu semenjak 2 hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu kalau minta sama Allah dikasih makan. Satu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha nggak kuat melihat keadaan Nabi ini. Ini apa-apaan ini, lapar terus ini. Ya Rasulullah, ala tastat'im rabbak fayut'imak. Ya Rasulullah, kenapa nggak minta makan aja dari Tuhan? Pasti Allah akan memberikan kepada kamu. Nabi Isa minta diturunkan jamuan dari langit bisa, apalagi Anda Habibullah, pemimpin para nabi. Tapi beliau menyatakan, ya Aisyah, lau sa'altu rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li, walakinni ikhtartu ju'ad dunya ala shibaiha wa faqrad dunya ala ghinaha. Wahai Aisyah, kalau aku mohon kepada Allah, gunung ini jadi emas, akan jadi emas, akan diberikan kepada aku kalau aku mau. Tapi memang pilihanku, aku lebih senang lapar di dunia daripada kenyang. Kenapa? Untuk jadi contoh kepada umat nih, tokoh-tokoh, siap lapar Anda, yang penting umat bisa kenyang. Aku memang memilih hidup miskin di dunia daripada kaya, supaya menjadi contoh. Kamu yang dicontoh ini, kamu yang ditokohkan, jangan menjadi orang yang rakus, yang serakah. Sallu ala al-habib. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kriteria yang ketiga yang harus, yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai contoh, banyak berzikir kepada Allah. Tadi Habib Jindan merangkan banyak zikir kepada Allah, baru nyontoh Nabi. Kira-kira Nabi ibadah apa niatnya sama dengan kita? Kalau kita kan kepingin masuk surga, kepingin takut neraka. Kalau Nabi dijamin masuk surga. Qara'tu babal jannah faqala li khazinu amam bil bab wa qultu ana Muhammad wa qala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablan. Aku nanti akan mengetuk pintu surga. Maka penjaga pintu surga akan berkata, siapa ini yang mengetuk pintu surga? Aku katakan, aku Muhammad. Maka dia menjawab, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau, hai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah beribadah karena takut dengan neraka. Kenapa? Enggak mungkin neraka akan membakar Nabi. Dosanya udah diampuni oleh Allah.
walaupun tidak berdosa, liyaghfir laka Allah liya'rifaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi Nabi lihat bagaimana sholat sampai kakinya bengkak, puasa terus. Nabi SAW puasa sunnah. Untuk apa? Afala akunu abdan syakura, untuk menjadi hamba yang banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada tendensi, nggak ada apa-apa, atas surga neraka enggak, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah. Allahu Akbar. Karena itu ya ikhwani, kita kenali Rasulullah. Bagus Anda baca buat maulid, bagus, ini untuk mengenalkan Rasulullah. Tapi setelah Anda kenal, jadilah orang mempunyai kriteria 3 ini, sifat ini, untuk Anda bisa mengikuti Rasulullah. Diman kana yarjullah, jadi orang yang ikhlas dalam kehidupan di atas dunia ini, wal yaumil akhir, mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Wa dzakarallaha katsiran, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya yang hadir di majlis ini bukan hanya sekedar kuantitas banyak yang hadir, tapi juga kualitas dalam menghadiri majlis ini. Bubar dari majlis ini insyaallah sadar daripada lalainya, bubar dari majlis ini menjadi orang yang bertobat daripada segala kemaksiatannya, bubar dari majlis ini jauh menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bubar dari majlis ini membawa hati yang bersih, tidak ada dengki, tidak ada benci, menjadi orang yang rahmat, ya, menjadi orang yang saling belas kasih dan saling hormati di antara kita. Mudah-mudahan insyaallah putra dan putri Al-Habib Ali bin Abdul Rahman, Allah berikan kekuatan bisa meneruskan perjuangan daripada orang tuanya, jadikan mereka ilmunya manfaat, diberikan panjang umur, sehat walafiat zahir maupun batin, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala kesulitannya, semua harapannya mudah-mudahan dalam ridha Allah akan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan cita-citanya. Amin Allahumma amin. Wa'adallahu ajrukum wa farallahu limaytikum Al-Habib Saleh bin Alwi Ba'agil meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Ala hadhihi al-salihah al-Fatihah. الفاتحة من الشفاء الحبابة صفية بنت محمد الحداد والحبابة سارة بنت الحبيب جعفر بن شيخنا السقام، وأن الله سبحانه وتعالى يشفيهما ويعافيهما ويذهب عنهما الأسقام والآلام ويمن عليهما وعلينا الجميع الصحة والعافية التامة الظاهرة والباطنة الحسية والمعنوية وفي العمر في طاعة الله في مرضاته وعلى هديه في صريحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.